Kemarahan rakyat dan mahasiswa sudah memuncak sehingga melakukan aksi besar-besaran yang membuat Pak Jokowi ngacir dan lari ke Papua untuk bersembunyi. Mana nih yang katanya kangen di demo? Ingin dikontrol kinerjanya, begitu saatnya di demo malah menghilang. Saya kira benar kata netizen bahwa apapun yang keluar dari ucapan Pak Jokowi ini berbanding terbalik dengan apa yang terjadi. Nah, untuk itu langsung saja kita ke videonya seperti apa dan selamat menyaksikan. Saya kangen sebetulnya di demo. Enggak, karena apa? Pemerintah itu perlu dikontrol. Jadi kalau nggak ada demo itu juga keliru. Jadi saya sekarang sering ngomong di mana-mana, tolong saya di demo gitu. Dan saya sampaikan secara terang-terangan bahwasanya Presiden kita Bapak Joko Widodo tidak paham dan tidak mengerti apa itu konsep kenegaraan, kawan-kawan. Kalau dia paham dan mengerti apa itu konsep kenegaraan, maka keadilan yang ada di negara kesatuan Republik Indonesia akan merata pada rakyatnya, teman-teman. Pancasila yang kita kenal, keadilan sosial bagi rakyat Indonesia sekarang adalah apa? Keadilan sosial bagi para birokrat, bagi mereka, kawan-kawan. Betul apa betul? Maka berikan kami ruang untuk memberikan aspirasi. Maka saya memberikan pada bapak-bapak polisi untuk membukakan ruang kepada kita semua. Sebelum kita merubuhkan beton-beton yang besar ini, Pak, tolong ultimatum dari masyarakat, dari mahasiswa, teman-teman polisi, adik-adik polisi, tolong didengar. Ini merupakan upaya, teman-teman. Kalau kita tidak dengar, ini merupakan upaya, adalah upaya pembungkaman. Maka dari upaya pembungkaman ini adili di akhir keperiodaan Jokowi Presiden. Karena di akhir keperiodanya kepemimpinan ini meninggalkan jejak-jejak hitam yang begitu banyak. Sehingga kami sebagai mahasiswa, sebagai kaum intelektual memperhatikan ini, mengangkat tanjuk untuk mengadili 10 tahun kepemimpinan Jokowi yang gagal. Karena kami menganggap mahasiswa ini, kepemimpinan Jokowi adalah pemimpinan yang gagal. Karena meninggalkan begitu banyak kebijakan-kebijakan yang memang tidak pernah pro terhadap rakyat. Dan hari ini kita tegaskan, kawan-kawan, gerakan mahasiswa tidak ada kepentingan politik apapun, tidak ada kelompok apapun dalam hal gerakan ini, kawan-kawan. Ini murni dari gerakan mahasiswa. Beginilah suasana bangkit. Hari ini kita membawa kajian peserta pembukaan, kawan-kawan. Tapi betul. Nah, ini nih Mbak Novi, Kita harus suka mantan tidak pengikut suka. setiap Pak Jokowi. Kita akan dipimpin bangsa ini oleh pemimpin yang lahir dari orang yang berlumur darah, yang terlibat jelas pelaku kejahatan HAM, pembunuhan dan penculikan aktivis, yaitu Prabowo Subianto bersama wakilnya yang tidak bermoral dan wakilnya anak haram konstitusi, Gibran Rakabumi. Kawan-kawan, saya nggak mau panjang lebar, saya ada sebuah tulisan. Sebenarnya udah saya buat beberapa bulan yang lalu. Kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia di tempat, salam revolusi mental. Bapak Presiden yang selama ini sangat saya idolakan, sangat saya banggakan, saya cintai, dan bahkan setiap ada orang yang mencela, menghujat Bapak, kerap kali saya bela. Hingga terakhir ketika saya mendorong Rocky Gerung atas pernyataannya yang pada saat itu saya anggap sudah menghina Bapak. Kenapa saya sampai bisa melakukan itu? Bahkan saya hampir dipersekusi oleh pendukung Rocky Gerung pada saat itu. Semua saya lakukan semata-mata karena kecintaan saya kepada sosok Anda, Jokowi. Bahkan yang ada dalam pikiran saya bahwa Bapaklah satu-satunya presiden setelah almarhum Soekarno yang mampu membuat bangsa ini maju dan dipandang oleh dunia. Tetapi Maju keluarganya. ternyata penilaian saya salah. Di mata saya Bapak tidak lebih dari seorang pecundang yang akan kekuasaan. Pancasila, Bapak pengkhianat memiliki Pancasila. fisik yang sehat, tetapi sayang hati nurani Bapak sakit. Bapak memiliki kekuasaan, tapi sayang Bapak miskin harga diri. Bapak memiliki keluarga yang harmonis, tetapi sayang memiliki anak-anak yang tidak bermoral dan tidak beretika. Bapak memiliki kecerdasan di atas rata-rata, tetapi sayang Bapak miskin akal sehat juga logika. Bapak memiliki telinga dan mata yang baik, serta organ tubuh yang sehat, tetapi ternyata semua hanya imitasi Bapak Jokowi.
dengan apa yang sudah Bapak lakukan kepada bangsa ini. Bapak gunakan kekuasaan dan jabatan dengan menghalalkan segala cara untuk mencapai ambisi dan nikmat dunia. Tetapi saya lebih kecewa dan lebih sakit hati kepada diri saya sendiri. Karena saya sudah salah mendukung dan memilih pemimpin. Saya sudah sangat salah karena percaya dengan semua topeng kemunafikan yang Bapak pakai selama ini. Dan kesalahan terbesar dalam hidup saya adalah saya salah satu orang yang sudah membesarkan sebuah monster bernama Jokowi. Monster. Tetapi saya pun mengucapkan syukur alhamdulillah karena Allah Subhanahu wa taala sudah menyadarkan bahwa apa yang saya lakukan selama ini adalah sebuah kesalahan besar. Menurut saya secara pribadi, dosa terbesar saya adalah ketika memilih dan mendukung Bapak, bahkan sampai membela mati-matian. Jokowi, Jokowi, alangkah bobrokmu. Bangsa demokrasi, setia oligarki. Pemimpin yang zalim, itulah Jokowi. Jokowi, Jokowi, sang pengkhianat. Jokowi, Jokowi, presiden gagal. Lagi-lagi kawan-kawan. Jokowi, Jokowi, alangkah bobrokmu. Rusak demokrasi, setia oligarki. Pemimpin yang zalim, itulah Jokowi. Jokowi, Jokowi, sang pengkhianat. Jokowi, Jokowi, presiden gagal. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Oke kawan-kawan semua ya, saya datang dari Andalas Padang jauh-jauh. Apa nih? Betul. Yap, itulah sejumlah aksi dari mahasiswa maupun rakyat. Saya kira rakyat dan mahasiswa betul-betul geram dengan perilaku Pak Jokowi dan keluarganya yang seolah-olah menganggap bahwa negara ini adalah milik pribadinya, sehingga bebas melakukan apa saja dan bahkan sampai mengubah aturan-aturan demi bagaimana agar menjadikan anaknya sebagai penguasa. Dan saya cuma mau bilang bahwa rakyat yang berjuang hari ini, mahasiswa, adik-adik mahasiswa yang berjuang saat ini, bagaimana agar menjaga demokrasi dengan baik, menyuarakan apa yang menjadi keluh kesahnya rakyat Indonesia. Semoga adik-adik mahasiswa dan rakyat yang turun hari ini selalu diberikan kesehatan dan teruslah semangat untuk memperjuangkan demokrasi dari orang-orang yang hanya berpikir persoalan dirinya dan kelompoknya. Baiklah sahabat-sahabat, saya kira hanya itu. Saya tidak panjang lebar dan semoga sahabat-sahabat sehat selalu, dimudahkan rezekinya, dan saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.